bercerita hikmah. Di sebuah desa kecil di Jombang, hiduplah seorang wanita paruh baya bernama Yayuk. Orang-orang memanggilnya Bude Yayuk, sebutan yang melekat bagai takdir yang tak bisa ditawar. Sejak suaminya meninggal lebih dari 1 dekade lalu, ia hidup sebatang kara. Tak ada anak, tak ada sanak saudara yang peduli. Yang ada hanya rumah tua peninggalan almarhum suaminya. Rumah yang kini lebih mirip gubuk reyot yang kapan saja bisa rubuh jika diterpa angin kencang. Sehari-hari Bude Yayuk bekerja sebagai buruh serabutan. Kadang menjadi pembantu rumah tangga, kadang membantu di dapur hajatan, kadang mencuci baju tetangga yang malas berurusan dengan air dan sabun. Upahnya, cukup untuk sekadar bertahan hidup. Makan seadanya, tidur beralaskan kasur tipis yang baunya sudah bercampur dengan kisah pilu bertahun-tahun. Namun di balik wajahnya yang mulai digerogoti usia, di balik keriput yang mencerminkan beban hidup, Bude Yayuk menyimpan sebuah mimpi. Ia ingin hidup lebih baik. Setiap malam ia menatap langit-langit rumahnya yang penuh sarang laba-laba, merenung, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus begini? Sampai kapan ia harus membanting tulang hanya demi sesuap nasi? Lalu suatu malam, sebuah keputusan lahir dari pikirannya yang terus berkecamuk. Ia akan berhenti menjadi buruh. Ia akan berhenti bergantung pada belas kasihan orang. Ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Ia ingin berjualan jamu gendong. Jamu itu sehat. Orang-orang butuh sehat. Kalau aku jualan jamu pasti laku, gumamnya sendiri di tengah sunyi. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Sejak dulu, ia sering melihat para penjual jamu gendong yang lalu lalang di desa. Mereka berjalan dari satu rumah ke rumah lain, menjajakan ramuan tradisional yang katanya bisa mengobati segala macam penyakit, dari masuk angin sampai penyakit hati akibat patah cinta. Bude Yayuk berpikir, jika mereka bisa, kenapa ia tidak? Dengan sisa uang yang selama ini ia sisihkan sedikit demi sedikit, uang yang seharusnya bisa ia gunakan untuk membeli kasur baru atau memperbaiki genteng bocor, ia memberanikan diri membeli bahan-bahan jamu, kunyit, jahe, temulawak, asam, gula aren, semua ia beli dengan hati-hati. Seolah setiap lembar uang yang ia keluarkan adalah nyawa yang harus dijaga. Malam itu, di dapur kecilnya yang pengap, Bude Yayuk mulai meracik jamu pertamanya. Tangannya yang kasar mengupas kunyit dengan hati-hati, meracik bahan-bahan dengan penuh harapan. Matanya berbinar, seolah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melihat secercah masa depan. Namun apakah semudah itu mengubah nasib? Di luar rumahnya yang reyot, angin malam berhembus lirih. Seakan berbisik, hati-hati Bude, hidup selalu punya cara untuk menguji keberanianmu. Sudah 3 bulan sejak Bude Yayuk memulai usahanya sebagai penjual jamu gendong. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah berkeliling desa dengan gentong jamunya yang berisi ramuan pahit manis kehidupan. Langkahnya mantap, meski pundaknya kian terasa berat menahan beban. Kabar tentang jamunya yang manjur mulai menyebar. Orang-orang datang kepadanya, berharap kesembuhan dari sakit yang mereka derita, baik yang tampak di raga maupun yang tersembunyi di hati. Ada yang datang karena perutnya sering kembung, ada yang mengeluh susah tidur, ada pula yang dalam bisikan pelan meminta ramuan agar suaminya tak lagi melirik perempuan lain. Namun meski pelanggan bertambah, keuntungan Bude Yayuk tetap saja pas-pasan. Harga bahan-bahan jamu terus naik, sementara pembelinya sering kali menawar tanpa ampun. "Masa iya? Jamu doang harganya segini Bude," kata mereka. Dan Bude Yayuk, yang tak tega kehilangan pelanggan, akhirnya mengalah. Di tengah kegelisahannya, takdir mempertemukannya dengan seorang lelaki tua yang membuat bulu kuduk siapapun meremang Mbah Agus. Hari itu Bude Yayuk sedang beristirahat di bawah pohon waru dekat pasar desa. Ia mengibaskan kain kebayanya, mengeringkan keringat yang membanjiri pelipis. Saat itulah seorang lelaki tua duduk di sebelahnya.
"Bude Yayuk," sapa lelaki itu. Bude Yayuk menoleh. Ia mengenali wajah itu, siapa yang tidak. Mbah Agus bukan orang sembarangan di desa ini. Ia adalah dukun pesugihan yang namanya dibisikkan dengan ketakutan. Pria yang konon bisa mengubah hidup seseorang dalam semalam, tentu saja dengan harga yang tak murah. Mbah Agus," Bude Yayuk menegakkan duduknya. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu yang membuatnya tidak nyaman. Mbah Agus tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam senyum itu yang terasa salah, seperti senyum ular yang sedang mengamati tikus kecil yang tak berdaya. "Jualan jamu itu melelahkan, ya?" katanya perlahan. Bude Yayuk mengangguk. Ia ingin segera mengakhiri percakapan ini, tetapi tubuhnya seperti tertahan oleh hawa dingin yang entah datang dari mana. "Kamu mau nggak hidup yang lebih baik, lebih mudah?" Suara Mbah Agus seperti desiran angin di telinga. Bude Yayuk menelan ludah. Tentu saja ia ingin. Tentu saja ia lelah harus berjalan berkilo-kilometer setiap hari hanya untuk mendapat keuntungan yang bahkan tak cukup untuk membeli lauk yang layak. "Ada caranya," lanjut Mbah Agus. Kini suaranya lebih pelan, lebih mendekat. "Tapi butuh keberanian." Bude Yayuk mengerutkan kening. "Keberanian gimana, Mbah?" Mbah Agus tersenyum tipis. "Aku bisa bikin kamu kaya, Bude. Daganganmu laris, uangmu nggak akan habis meski kamu pakai sesuka hati." Bude Yayuk menahan napas. Tawaran itu manis, terlalu manis. Seperti madu yang disiramkan di atas belati yang tajam. "Apa syaratnya, Mbah?" tanyanya akhirnya. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang kini lebih gelap. "Aku butuh seorang anak, Bude. Anak yang lahir dari rahim perempuan yang mau menanggung perjanjiannya." Bude Yayuk merasa perutnya seperti ditinju. Ia tak bodoh. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Kamu harus tidur denganku," lanjut Mbah Agus, suaranya tetap datar. Seolah yang ia ucapkan bukanlah sesuatu yang menjijikkan. "Dan anak yang lahir dari hubungan kita harus dikorbankan." Darah Bude Yayuk berdesir. Ia ingin muntah. Ia ingin meludahi lelaki tua ini, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Kamu gila, Mbah," serunya dengan suara tercekat. Mbah Agus tertawa kecil, seakan tak terpengaruh oleh kemarahan Bude Yayuk. "Gila atau tidak, tawaranku tetap ada. Kamu hanya perlu memikirkannya." Bude Yayuk bangkit dengan tergesa, hampir menjatuhkan gentong jamunya. "Aku nggak butuh uang sebanyak itu kalau harus ngelakuin hal yang menjijikkan." Mbah Agus hanya tersenyum. "Kamu bilang begitu sekarang, Bude. Tapi ingat, hidup ini kejam. Semakin kamu menolak kemudahan, semakin besar penderitaan yang akan kamu tanggung." Bude Yayuk berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Namun bahkan setelah langkahnya menjauh, suara Mbah Agus masih terngiang di telinganya. Hari-hari berlalu, tetapi ancaman yang tersirat dalam kata-kata Mbah Agus tak kunjung hilang dari pikiran Bude Yayuk. Dan yang lebih mengerikan, Mbah Agus tidak menyerah begitu saja. Sejak pertemuan itu, ia selalu muncul di sudut pasar, di depan rumah Bude Yayuk. Bahkan saat Bude Yayuk sedang berjualan di desa sebelah. Setiap kali, ia hanya tersenyum, seolah sedang menunggu sesuatu. Perlahan, rasa takut mulai tumbuh dalam hati Bude Yayuk. Ia tak hanya takut pada Mbah Agus, tetapi juga pada dirinya sendiri. Karena di tengah ketakutannya, ada suara kecil di dalam kepalanya yang bertanya, "Bagaimana kalau aku menerimanya?" Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pepohonan di sepanjang jalan setapak menuju rumah Bude Yayuk. Setelah seharian berjualan jamu, tubuhnya terasa remuk. Ia ingin segera sampai di rumah, membasuh kakinya yang pegal, lalu merebahkan diri di kasur tipisnya. Di bahunya, gentong jamu yang kini kosong terasa lebih ringan. Tetapi hatinya justru sebaliknya, berat oleh rasa gelisah yang sejak tadi tak mau pergi. Entah mengapa, ada sesuatu yang mengusik nalurinya. Sepanjang perjalanan,
Jalanan desa sudah lengang. Beberapa rumah masih menyala temaram, tetapi sebagian besar sudah sunyi. Ia mempercepat langkah. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Namun tepat ketika ia melewati sebuah tikungan menuju jalan setapak yang lebih sepi, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul 3 lelaki bertopeng. Mereka bergerak cepat, seperti telah lama menunggu kedatangannya. "Heh, berhenti, Bude!" Salah satu dari mereka berseru. Jantung Bude Yayuk nyaris meloncat keluar. Ia ingin berlari, tetapi belum sempat kakinya bergerak, seseorang sudah menarik bahunya dengan kasar. "Apa-apaan ini? Lepasin aku!" Bude Yayuk meronta, tetapi sia-sia. Seorang lelaki lain menampar wajahnya keras. Kepala Bude Yayuk terpelanting ke samping. Rasa perih menjalar di pipinya. "Diam, janda tua," suaranya penuh ejekan. Seketika, Bude Yayuk menyadari apa yang terjadi. Ini bukan sekadar perampokan, ini sesuatu yang lebih dari itu. Salah satu lelaki itu merampas kantong kain tempat ia menyimpan uang hasil jualannya hari ini. Bude Yayuk berusaha merebutnya kembali, tetapi tinju keras mendarat di perutnya. "Hak!" Bude Yayuk meringkuk, terbatuk-batuk menahan sakit. Setelah merampok semua uangnya, mereka menyeretnya ke tengah hutan. Kaki dan tangannya terasa lemas, wajahnya nyeri, dan tubuhnya menggigil ketakutan. "Hahaha, tidur nyenyak di sini ya, Bude," kata salah satu pria itu dengan tawa mengerikan. Sebelum mereka pergi meninggalkannya di sana, sendirian, hening. Kegelapan menyelimuti segala penjuru. Hutan ini begitu sunyi, kecuali suara jangkrik dan dedaunan yang bergerak diterpa angin. Bude Yayuk terisak, dadanya sesak oleh ketakutan. "Astagfirullah, apa dosa-dosaku sampai begini?" Ia meratap, memeluk tubuhnya sendiri. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Lututnya gemetar. Tidak ada jalan yang ia kenali. Kemanapun ia menoleh, hanya ada kegelapan dan bayangan-bayangan pepohonan yang tampak seperti makhluk-makhluk hitam yang mengawasinya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin berteriak meminta tolong, tetapi siapa yang akan mendengarnya di tengah hutan begini? Air matanya jatuh, membasahi tanah yang dingin. Lalu di tengah keterpurukannya, terdengar suara langkah mendekat. "Krek, krek, krek." Bude Yayuk menahan napas. Ada seseorang di sana. Dari balik bayang-bayang pepohonan, muncullah sosok yang paling tidak ingin ia temui dalam keadaan seperti ini. Mbah Agus, Bude Yayuk. Suara beratnya meluncur seperti desisan ular. Bude Yayuk langsung merangkak mundur, wajahnya pucat. "Mbah, kenapa Mbah ada di sini?" Mbah Agus tersenyum samar. "Aku tahu sesuatu akan terjadi padamu malam ini." "Apa maksudnya?" Mbah Agus tidak menjawab. Ia hanya melangkah lebih dekat, lalu berjongkok di hadapan Bude Yayuk yang masih terduduk ketakutan. "Kamu kedinginan," katanya. "Kamu terluka. Kamu butuh pertolongan." Bude Yayuk hanya bisa mengangguk kecil. "Beruntung aku datang." Ia membuka kainnya, lalu menyerahkan sebuah selendang usang. "Pakai ini agar kamu hangat." Bude Yayuk mengambilnya dengan ragu. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Yang ia tahu, Mbah Agus satu-satunya orang di sini. Ia satu-satunya harapan. Setelah beberapa saat, Mbah Agus membantu Bude Yayuk berdiri. "Kemarilah, ikut aku. Aku punya tempat yang aman untukmu malam ini." Bude Yayuk masih bimbang. Tetapi tubuhnya gemetar, ia lapar, ia takut. Akhirnya, dengan langkah lemah, ia mengikuti lelaki tua itu ke dalam kegelapan hutan. Beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Gubuk itu tampak tua, dindingnya terbuat dari bambu, atapnya reot. Tapi bagi Bude Yayuk, itu lebih baik daripada harus menghabiskan malam di luar. Mbah Agus menyuruhnya duduk di bale-bale.
Kamu lapar? Tanyanya. Bude Yayuk mengangguk. Bude. Mbah Agus masuk ke dalam gubuk dan kembali dengan sepiring nasi dan ikan asin. Bau anyirnya menusuk, tetapi bagi Bude Yayuk, makanan ini lebih dari cukup. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyantapnya. Mbah Agus duduk di seberangnya, mengawasinya makan. Kamu tahu, Bud, katanya tiba-tiba. Takdir selalu punya cara sendiri untuk membawa seseorang kembali ke jalan yang seharusnya. Bude Yayuk berhenti mengunyah. Maksud Mbah? Mbah Agus menyeringai. Dulu kamu menolak tawaranku, sekarang lihatlah keadaanmu. Jantung Bude Yayuk berdegup kencang. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Apa ini semua rencana Mbah? Mbah Agus menghela napas panjang, lalu bersandar pada tiang bambu di belakangnya. Aku hanya membantumu melihat kenyataan, Bude. Kamu tidak akan pernah keluar dari kemiskinan jika hanya mengandalkan keringatmu sendiri. Bude Yayuk mengepalkan tangan di atas pangkuannya. Tidak, suaranya lirih. Aku tidak mau jalan itu. Mbah Agus tertawa kecil. Kamu bilang begitu sekarang karena kamu masih punya sisa harga diri. Tapi besok, lusa, setelah kamu kembali ke kehidupan lamamu yang penuh penderitaan, apa kamu masih akan bertahan? Bude Yayuk menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak bahwa ia akan bertahan, bahwa ia tidak akan menyerah pada godaan. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu Mbah Agus benar. Hidup ini kejam, dan siapa yang tahu seberapa lama lagi ia bisa menahan kejamnya dunia ini. Malam itu, di gubuk kecil di tengah hutan, Bude Yayuk menatap keluar jendela. Di luar sana, angin menderu, seakan berusaha memberinya peringatan. Tetapi yang lebih menakutkan dari suara angin itu adalah suara di dalam kepalanya sendiri. Suara yang bertanya dengan lembut, bagaimana kalau aku menerimanya? Malam di hutan itu terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus pelan, tetapi rasanya seperti bisikan halus yang menyelusup ke dalam relung hati Bude Yayuk. Sejak kejadian di hutan, sejak malam di mana ia tak punya pilihan selain menerima bantuan dari Mbah Agus, kehidupannya seakan berada di tepi jurang. Kini, di dalam gubuk tua yang hanya diterangi lampu minyak, duduklah ia di hadapan lelaki tua yang nasibnya dulu hanya ia dengar dari bisik-bisik warga. Dukun pesugihan, penjajah kesepakatan terlarang, pria yang bisa membuat seseorang kaya dalam semalam, tetapi dengan harga yang tak bisa dibayar dengan sekadar uang. Mbah Agus mengamati Bude Yayuk dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kepuasan, ada rasa memiliki, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan untuk menolong. Kamu sudah merasakan sendiri kan, Bude? Katanya, suaranya rendah, mendayu seperti mantra yang tak kasat mata. Betapa mudahnya kamu kehilangan segalanya. Betapa dunia ini kejam pada mereka yang tidak punya kekuatan. Bude Yayuk menggigit bibirnya. Ia tidak ingin mendengar hal ini. Ia ingin menutup telinga, ingin meyakinkan diri bahwa hidupnya masih bisa berubah tanpa harus masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Tetapi kenyataan lebih kejam daripada mimpi buruk manapun. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu, Mbah. Mbah Agus tersenyum tipis, seperti seorang guru yang sabar menghadapi murid yang masih ragu. Kamu tidak perlu tahu, Bude. Kamu hanya perlu menerima kenyataan. Ia menarik napas lalu melanjutkan. Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Uang, harta, rumah besar. Tak akan ada lagi hari-hari di mana kamu harus menggendong gentong jamu dan berkeliling dari rumah ke rumah. Tak akan ada lagi cemoohan dari orang-orang yang memandangmu rendah. Bude Yayuk meremas tangannya di atas pangkuannya. Kata-kata itu seperti racun yang merayap perlahan, mengendap di dalam pikirannya. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik, bisiknya. Dan aku bisa memberikannya padamu, Mbah Agus langsung menimpali. Tetapi, Bude Yayuk mengangkat wajahnya, menunggu kelanjutan kalimat itu. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, ia sudah tahu jawabannya.
Seperti yang sudah kubilang sebelumnya, ada harga yang harus dibayar. Mbah Agus melipat tangannya di atas lutut. Kamu harus mengandung anakku. Dan ketika ia lahir, suasana menjadi semakin sunyi. Bude Yayuk menahan napas. Anak itu harus dikorbankan. Seperti dentuman gong yang menggema di kepala Bude Yayuk. Kata-kata itu melayang-layang di udara, mengikat dirinya seperti tali tak kasat mata yang semakin lama semakin mencekik. Bayi itu harus dikorbankan. Darahnya sendiri, daging dari dagingnya sendiri. Aku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, kata Mbah Agus dengan lembut. Seolah-olah ia hanya menawarkan pilihan hidup biasa. Tapi ingat Bude, waktu tidak menunggu siapapun. Jika kamu menolak, maka jangan salahkan aku jika takdir yang lebih kejam menantimu. Malam-malam berikutnya, Bude Yayuk semakin tenggelam dalam kebingungan. Ia tidak tidur di rumahnya lagi, tidak kembali ke desa. Setiap kali pikirannya mulai jernih, Mbak Agus datang. Dengan kata-kata manisnya, dengan senyum misteriusnya, dengan bisikan-bisikan yang membuatnya semakin ragu akan pilihannya sendiri. Lama-kelamaan, batas antara keinginan dan keputusasaan semakin kabur. Lalu, pada suatu malam yang gelap, Bude Yayuk menyerah. Aku setuju, katanya, suaranya lebih mirip desahan lelah daripada keputusan bulat. Mbah Agus tersenyum lebar. Ia menatap Bude Yayuk seperti seorang pemenang yang baru saja mendapatkan hadiahnya. Kamu tidak akan menyesal, katanya, lalu bangkit dari tempat duduknya. Di malam itu juga, ritual pertama dimulai. Mbah Agus menyalakan dupa di sekeliling kamar sempit itu. Asapnya berputar, menari di udara, seperti roh-roh yang menunggu dipanggil. Bau wangi khas ritual memenuhi ruangan. Kamu harus benar-benar pasrah, katanya sambil menutup matanya, merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bude Yayuk. Tapi apa yang perlu ia mengerti lagi? Ia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Tirai telah jatuh, tidak ada jalan kembali. Malam demi malam berlalu. Bude Yayuk mengikuti semua perintah Mbah Agus tanpa bertanya lagi. Ia telah menutup semua celah di hatinya yang dulu masih berusaha melawan. Ia tidak lagi memikirkan benar atau salah. Yang ada hanya satu tujuan, kekayaan. Dan semakin lama ia semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Tapi yang tidak ia sadari, kegelapan tidak pernah menawarkan sesuatu tanpa meminta sesuatu yang lebih besar sebagai gantinya. Perjanjiannya belum selesai, dan harga yang harus ia bayar jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Bude Yayuk berdiri di depan cermin besar di kamar pribadinya. Ia bukan lagi wanita yang sama. Gaun kebaya sutra yang membalut tubuhnya, gelang emas yang berkilauan di pergelangan tangannya, serta aroma minyak wangi mahal yang melekat di kulitnya. Semua itu adalah simbol perubahan hidupnya. Dahulu ia hanyalah seorang janda sebatang kara yang berjualan jamu gendong demi sesuap nasi. Kini, ia adalah pemilik usaha yang paling dihormati sekaligus paling ditakuti di desa. Di luar sana, rumah bordirnya semakin ramai. Suara tawa para lelaki yang datang bercampur dengan alunan gamelan yang mengalun pelan. Para wanita muda berpakaian menggoda berjalan mondar-mandir, membawa minuman dan menawarkan diri kepada para tamu. Namun, tak ada satupun yang menyadari harga yang harus dibayar untuk semua ini. Semua ini bermula dari kesepakatannya dengan Mbah Agus. Setelah menyerahkan diri pada ritual pesugihan, uang mulai mengalir deras. Dagangan jamunya laris manis, dan tiba-tiba saja banyak orang yang datang untuk membeli dalam jumlah besar. Para pelanggan setianya sering memberi tip yang lebih besar dari harga jamunya. Bude Yayuk tahu ini bukan kebetulan, pesugihan itu mulai bekerja. Namun seiring berjalannya waktu, tuntutan pesugihan semakin besar. Bayi yang ia kandung, hasil hubungannya dengan Mbah Agus, lahir dengan cara yang tak wajar. Malam itu petir menggelegar di langit desa, angin bertiup kencang seperti badai akan datang.
Saat ia berjuang melahirkan, Mbah Agus duduk di sudut kamar, merapal mantra dengan suara serak dan dingin. Ketika tangisan bayi itu pecah, Bude Yayuk melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mbah Agus tidak tersenyum. Ia justru menatap bayi itu dengan pandangan kosong, atau mungkin penuh kekejaman. "Bayi ini bukan milikmu," katanya. Dan sebelum Bude Yayuk bisa berkata apa-apa, Mbah Agus membawa bayi itu pergi. Ia tidak pernah melihatnya lagi. Keesokan harinya, saat matahari terbit, sekantong uang emas sudah ada di meja kayunya. Itu adalah bagian pertamanya. Harga yang ia bayar telah membuahkan hasil. Tapi tak lama setelah itu, Mbah Agus kembali. "Bude, pesugihan ini harus terus berjalan," katanya suatu malam. Bude Yayuk menatapnya dengan ngeri. "Aku sudah memberimu anakku. Apalagi yang kau inginkan?" Mbah Agus terkekeh. "Satu anak saja tak cukup untuk mempertahankan kekayaanmu. Kamu harus melahirkan lebih banyak tumbal. Jika tidak, semuanya akan hilang. Uangmu, rumahmu, bahkan nyawamu sendiri." Bude Yayuk gemetar. Ia tak bisa membayangkan harus menjalani kehamilan dan kehilangan anaknya lagi. Namun Mbah Agus punya ide lain. "Kamu tak harus melahirkan sendiri, Bude," katanya dengan suara licik. "Gunakan orang lain." Dan dari sinilah semuanya dimulai. Rumah bordir itu dibangun dengan dalih usaha bordir pakaian. Awalnya, warga desa hanya melihatnya sebagai bisnis biasa. Tetapi lambat laun, warga mulai berbisik. Rumah itu tidak hanya menjual kain dan bordiran. Para wanita muda dari berbagai daerah mulai datang, mencari pekerjaan. Bude Yayuk menyambut mereka dengan hangat, memberi mereka tempat tinggal dan makanan, membuat mereka merasa seperti keluarga. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu, ada rahasia mengerikan yang tersembunyi. Setiap wanita yang bekerja di rumah bordir itu harus hamil. Bayi yang mereka lahirkan akan menjadi tumbal pesugihan. Bude Yayuk tak peduli dari siapa mereka mengandung, selama bayi itu lahir dan bisa diberikan kepada Mbah Agus. Mbah Agus selalu datang setiap malam tertentu, mengambil bayi-bayi itu, dan sebagai gantinya, ia meninggalkan emas dan uang dalam jumlah yang semakin besar. Dan para lelaki yang datang ke rumah bordir itu, mereka tak pernah tahu bahwa mereka bukan sekadar pelanggan, mereka adalah alat. Mereka meninggalkan jejak mereka dalam tubuh para wanita itu, tanpa sadar bahwa benih yang mereka tinggalkan akan menjadi pengorbanan untuk kekayaan yang mereka nikmati malam itu. Suatu malam, Bude Yayuk duduk di ruang pribadinya bersama salah satu gadisnya, Ratna. Ratna baru berusia 17 tahun, cantik, polos, dan baru beberapa bulan bekerja di sana. "Bude," suara Ratna pelan. "Aku telat bulan ini." Bude Yayuk meletakkan cangkir tehnya perlahan, menatap gadis itu dengan tatapan penuh makna. "Itu bagus," katanya lembut. Ratna menatapnya bingung. "Tapi Bude, aku tidak tahu harus bagaimana." Bude Yayuk tersenyum tipis, lalu mengusap rambut gadis itu. "Jangan khawatir, nak," katanya dengan nada keibuan yang palsu. "Semua akan baik-baik saja." Ratna tidak tahu bahwa di balik senyum itu, Bude Yayuk sedang menghitung. Satu bayi lagi berarti lebih banyak emas. Rumah bordir itu semakin besar, semakin makmur. Para lelaki terus datang, para wanita terus mengandung, dan bayi-bayi terus lahir, hanya untuk menghilang dalam kegelapan. Bude Yayuk semakin kaya, semakin berkuasa. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih banyak, dan waktunya pasti akan tiba. Malam itu rumah bordir Bude Yayuk penuh sesak. Gamelan mengalun merdu di kejauhan, bercampur dengan tawa lelaki-lelaki yang menikmati minuman dan layanan dari para wanita muda. Asap rokok memenuhi ruangan, menciptakan kabut tipis yang melayang di bawah lampu-lampu minyak. Di sudut ruangan, Bude Yayuk duduk anggun di kursi kayu jati berukir, mengenakan kebaya hitam dengan selendang merah darah.
yang menjuntai di bahunya. Ia tersenyum tipis, mengawasi setiap sudut dengan tatapan tajam. Inilah kerajaan kecil yang telah ia bangun. Siapa sangka, janda miskin yang dulu menggendong gentong jamu di bahunya kini menjadi nyonya besar yang dihormati dan ditakuti. Ketenaran rumah bordirnya telah menembus batas desa, menarik perhatian orang-orang dari luar daerah. Para pedagang kaya, juragan tanah, bahkan pejabat sering datang, tergoda oleh keindahan para wanita yang bekerja untuknya. Anehnya, harga di rumah bordir ini jauh lebih murah dibandingkan tempat-tempat lain. Namun tak ada yang bertanya mengapa. Tak ada yang menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap dan mengerikan. Suatu malam seorang pelanggan tetap datang dengan langkah tergesa. "Ndoro Yayuk," katanya dengan suara berbisik setengah mabuk tapi masih cukup sadar untuk berbicara. Bude Yayuk menoleh pelan, menaikkan alisnya. "Ada apa, Pak Lik Sumiran?" Pria tua itu mendekat, duduk di kursi di sampingnya. "Aku dengar sesuatu." Bude Yayuk tersenyum samar. "Dengar apa, Pak Lik?" Sumiran menelan ludah. "Orang-orang di pasar mulai berbicara. Mereka bilang, bayi-bayi di tempat ini sering menghilang. Mereka bilang tempat ini angker." Suasana di sekitar mereka masih ramai, tetapi suara tawa dan alunan musik seolah menjauh. Mata Bude Yayuk menajam. "Bayi-bayi?" tanyanya pelan, suaranya dingin. Sumiran mengangguk. "Iya, Ndoro. Beberapa bulan lalu aku dengar ada anak yang lahir dari salah satu gadismu. Tapi tak lama setelah itu, bayinya hilang. Tak ada pemakaman, tak ada tangisan. Seakan-akan anak itu tak pernah ada." Bude Yayuk tetap tersenyum. "Pak Lik percaya gosip?" Sumiran tertawa gugup, menggeleng. Tentu saja tidak, Ndoro. Saya hanya ingin memastikan. Saya masih ingin datang ke sini, dan saya tak ingin apapun terjadi pada tempat ini." Bude Yayuk menatapnya lama, lalu meraih tangannya dengan lembut. "Pak Lik tak perlu khawatir," katanya. "Orang-orang memang suka berbicara. Tapi ingat, tak semua cerita harus dipercayai." Sumiran menelan ludah, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata itu. Malam itu ia menikmati waktunya seperti biasa, tetapi ketika ia pulang, ada sesuatu yang menghantuinya. Dan di belakangnya, Bude Yayuk hanya menatap punggungnya dengan senyum tipis. Ia harus mulai berhati-hati. Namun, satu orang yang berbicara bisa memancing banyak orang lain. Beberapa minggu kemudian, semakin banyak bisikan beredar. Orang-orang mulai curiga. Mengapa wanita-wanita yang bekerja di rumah bordir itu sering hamil, tetapi tak ada bayi yang terlihat, tak ada bayi yang tumbuh besar, tak ada suara tangisan bayi di pagi hari. Mereka tahu banyak pria datang ke sana. Mereka tahu banyak gadis di rumah itu sering mengandung. Lalu, kemana bayi-bayi itu pergi? Di dalam kamar pribadinya, Bude Yayuk duduk diam di hadapan Mbah Agus. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata cekung yang penuh misteri. "Ada yang mulai mencurigai kita," kata Bude Yayuk dengan nada datar. Mbah Agus hanya tersenyum. "Itu wajar. Ketika seseorang semakin tinggi, bayangannya juga semakin besar." "Aku tidak mau ada masalah," katanya. "Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Rumah ini berjalan lancar. Aku kaya, tapi aku tak ingin kehilangan semuanya hanya karena orang-orang bodoh itu mulai bertanya-tanya." Mbah Agus mengangguk pelan. "Kamu lupa, Bude, pesugihan ini tak bisa dihentikan begitu saja. Bayi-bayi itu harus terus lahir dan dikorbankan. Jika tidak..." Bude Yayuk menatapnya tajam. "Jika tidak apa?" Mbah Agus mendekat, suaranya merendah. "Jika tidak, pesugihan ini akan menuntut sesuatu yang lebih besar." Bude Yayuk menggertakkan giginya. Ia tahu maksudnya. Jika tumbal bayi tak ada lagi, maka pesugihan akan menuntut tumbal dari orang-orang terdekatnya. "Mereka tak boleh tahu," gumam Bude Yayuk. "Tak boleh ada yang tahu." Mbah Agus terkekeh. "Dan tak akan ada yang tahu
selama kita lebih hati-hati. Namun rahasia selalu memiliki cara untuk terbongkar. Suatu malam Ratna, gadis muda yang dulu mengandung anak pertama dalam rumah bordir itu, ditemukan menangis di sudut kamar. Ia histeris, meracau tentang bayinya yang telah hilang. "Mana anakku?" teriaknya sambil menarik-narik rambutnya sendiri. "Aku ingin anakku kembali." Para wanita lain hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bude Yayuk segera turun tangan. Ia mendekati Ratna, berlutut di hadapannya. "Ratna, dengarkan aku." Ratna menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan. "Bude, aku tahu bayi itu lahir. Aku ingat tangisannya. Tapi kemana dia sekarang?" Bude Yayuk menarik napas dalam. "Ini berbahaya. Ratna, kamu harus tenang." "Tidak, aku tidak mau tenang. Aku ingin anakku." Bude Yayuk menatap gadis itu lama. Tak ada pilihan lain. Malam itu Ratna menghilang dari rumah bordir. Orang-orang di rumah itu tak pernah melihatnya lagi. Dan keesokan harinya, kantong-kantong emas muncul di kamar pribadi Bude Yayuk. Mbah Agus hanya datang sebentar, menatapnya dengan tatapan puas. Terkadang kita harus menyingkirkan orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Bude Yayuk menutup matanya. Ia tahu, rumah bordir ini semakin dalam masuk ke dalam kegelapan, dan tidak ada jalan keluar. Rumah bordir Bude Yayuk semakin terkenal, namun ketenarannya diiringi oleh kengerian yang hanya segelintir orang tahu. Bayi-bayi terus menghilang, dan setiap orang yang bertanya terlalu banyak akan bernasib seperti Ratna. Malam itu angin berhembus kencang. Langit tampak gelap pekat, seakan menyimpan amarah yang siap meledak kapan saja. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, melengking panjang seperti pertanda buruk. Di dalam rumah bordir, suasana masih ramai. Para lelaki tertawa, gelas-gelas minuman bersentuhan, dan para wanita menggoda dengan suara manja. Tak ada yang peduli bahwa di luar sana, alam mulai memberikan peringatannya. Tapi tidak semua orang buta terhadap pertanda itu. Di sudut desa, seorang lelaki tua duduk bersila di serambi rumahnya. Pak Karto, salah satu tetua desa, menatap langit dengan ekspresi muram. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Seminggu terakhir, desa mulai dipenuhi bisikan-bisikan aneh. "Aku mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Tapi ketika aku keluar rumah, tidak ada siapa-siapa. Istriku bermimpi buruk, katanya ada tangan-tangan kecil yang berusaha menariknya ke dalam tanah. Sawahku tiba-tiba mengering, padahal seminggu lalu masih hijau segar. Setiap malam, semakin banyak warga desa yang mengalami kejadian ganjil. Beberapa orang melihat bayangan samar di dekat rumah bordir Bude Yayuk, bergerak cepat seperti sosok yang sedang mengawasi. Tapi yang paling mengerikan terjadi pada seorang anak kecil bernama Sari. Suatu malam ibunya mendapati Sari berdiri di depan rumah mereka, menghadap ke arah rumah bordir dengan tatapan kosong. "Sari," panggil ibunya. Anak itu tak menjawab. Ibunya mendekat, mengguncang bahunya. "Sari, kamu kenapa, nak?" Sari perlahan menoleh, dan dengan suara yang dingin, bukan suara seorang anak kecil, ia berkata, "Ibu, aku dengar suara bayi menangis. Mereka bilang mereka kedinginan. Mereka bilang mereka ingin pulang." Ibunya menjerit ketakutan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Pak Karto tahu. Ini bukan kebetulan. Ia telah lama mendengar rumor tentang rumah bordir itu, tentang para wanita yang selalu hamil, tapi tak ada bayi yang terlihat. Tentang bagaimana Bude Yayuk tiba-tiba menjadi kaya setelah bertahun-tahun hidup miskin. Ia memutuskan untuk menemui Bude Yayuk secara langsung. Sore itu, Bude Yayuk sedang duduk di beranda rumahnya ketika seorang pembantu memberitahunya bahwa Pak Karto ingin bertemu. Bude Yayuk mendengus. Apa urusannya dengan lelaki tua itu? Katanya dia ingin berbicara empat mata dengan Bude, jawab si pembantu gugup. Bude Yayuk menghela napas, suruh dia masuk. Pak Karto masuk dengan langkah mantap, matanya tajam menatap Bude Yayuk. "Bude," katanya dengan suara berat,
Aku datang bukan untuk menuduh, tapi untuk mengingatkan. Bude Yayuk tersenyum tipis. Mengingatkan tentang apa, Pak Karto? Lihatlah sekelilingmu, kata Pak Karto. Desa ini tak lagi sama. Alam mulai bicara. Gempa kecil terjadi setiap malam. Sawah-sawah mengering. Dan warga mulai dihantui mimpi buruk. Ini bukan pertanda baik. Bude Yayuk masih tersenyum, tapi sorot matanya berubah dingin. Pak Karto, aku hanya seorang pebisnis. Aku tidak tahu apa yang sedang Pak Karto bicarakan. Pak Karto menatapnya lama, lalu menghela napas. Jangan berpura-pura tidak tahu, Bude. Kau bisa menipu manusia, tapi kau tak bisa menipu alam. Bude Yayuk tetap diam. Berhentilah sebelum terlambat, lanjut Pak Karto. Aku sudah melihat ini terjadi di desa lain bertahun-tahun lalu. Orang yang melakukan pesugihan seperti ini, mereka tak pernah mati dengan tenang. Mereka tak pernah bisa lepas dari kutukannya. Kini senyum Bude Yayuk menghilang. Ia menatap Pak Karto dengan tajam. Pak Karto, aku menghormati Anda sebagai tetua desa, tapi aku tak suka jika ada orang yang ikut campur dalam urusanku. Pak Karto mengangguk pelan. Aku sudah menyampaikan peringatanku. Jika engkau tak mendengarkan, maka bersiaplah. Sebab yang datang nanti bukan lagi sekadar bisikan atau mimpi buruk. Ia bangkit berdiri, menatap Bude Yayuk untuk terakhir kali sebelum berjalan pergi. Bude Yayuk tetap duduk, wajahnya tanpa ekspresi. Namun dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang dingin merayapi tengkuknya. 3 malam setelah pertemuan itu, gempa kecil kembali terjadi. Kali ini lebih kuat. Di rumah bordir, lampu-lampu minyak bergoyang, meja-meja bergetar, dan beberapa wanita menjerit ketakutan. Bude Yayuk berlari keluar, melihat ke arah langit. Awan hitam berkumpul di atas desa, meskipun seharusnya ini bukan musim hujan. Dan saat itulah ia mendengar sesuatu, tangisan bayi. Tangisan itu terdengar dari segala arah, menggema di udara seperti berasal dari tanah itu sendiri. Para wanita yang bekerja di rumah bordir mulai menangis ketakutan. Bude, ini pertanda buruk, teriak salah satu dari mereka. Bude Yayuk menggigit bibirnya. Ia menolak untuk percaya. Namun, saat ia berbalik menuju rumahnya, ia melihatnya. Di ujung jalan, samar-samar dalam kabut malam, berdiri seorang wanita dengan pakaian lusuh. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus kering seperti seseorang yang telah lama kelaparan. Dan di dalam pelukannya, ada bayi yang membiru, tanpa suara, tanpa nyawa. Bude Yayuk membelalakkan mata. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang kosong dan hitam pekat. Lalu dengan suara yang berbisik namun menusuk ke dalam tulang, ia berkata, "Kau pikir kau bisa melupakan mereka?" Seketika, Bude Yayuk merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia jatuh tersungkur, napasnya tersengal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Namun, meskipun tanda-tanda itu sudah begitu jelas, Bude Yayuk tetap menolak berhenti. Ia telah terlalu jauh melangkah. Dan tanpa ia sadari, waktunya mulai habis. Langit malam itu dipenuhi bintang, seolah menipu siapapun yang memandangnya bahwa semuanya baik-baik saja. Di rumah bordir Bude Yayuk, suasana begitu riuh. Musik berdentum, gelas-gelas minuman beradu, dan suara tawa menggema di antara dinding-dinding bangunan yang telah menjadi saksi begitu banyak rahasia kelam. Di tengah ruangan utama, Bude Yayuk duduk anggun di sebuah kursi empuk. Pakaian kebaya sutra merah yang dikenakannya membalut tubuhnya dengan mewah. Berbeda jauh dengan dirinya yang dulu hanyalah seorang penjual jamu gendong yang kumal. Kini, ia adalah ratu di dunianya sendiri. Mbah Agus berdiri di sebelahnya, menyesap tuaknya dengan santai. Matanya yang cekung namun penuh kelicikan menyapu sekeliling ruangan. "Lihat Yayuk," katanya. Suaranya berat seperti racun yang perlahan-lahan meracuni jiwa. "Siapa yang bisa mengalahkan kita sekarang?" Bude Yayuk tersenyum tipis. "Tidak ada,"
jawabnya pelan. Kita sudah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa salah. Ada perasaan aneh yang membuat tengkuknya merinding. Meski ruangan itu dipenuhi kegembiraan, ia mencoba mengabaikannya. Malam ini adalah malam perayaan, malam kemenangan. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Pepohonan bergoyang keras, seolah berusaha memberi peringatan. Tak jauh dari rumah bordir itu, Pak Karto berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah bangunan penuh dosa itu dengan wajah muram. "Istriku mimpi buruk lagi," kata seorang pria tua yang berdiri di sampingnya. Katanya, ia melihat tangan-tangan kecil keluar dari tanah, merangkak ke dalam rumah bordir itu. Pak Karto mengangguk pelan. "Aku sudah mencoba memperingatkan mereka, tapi mereka terlalu tamak untuk mendengar." Ia menarik napas panjang. "Malam ini, kutukan akan datang. Aku bisa merasakannya." Pria tua itu menelan ludah, tangannya gemetar. "Apa yang harus kita lakukan?" Pak Karto menggeleng. Tidak ada, mereka telah memilih jalannya sendiri. Dan saat itulah gempa pertama datang. Di dalam rumah bordir, para tamu awalnya mengira getaran kecil. Yang mereka rasakan hanyalah efek dari minuman yang mereka tenggak. Namun, getaran itu semakin kuat. Lampu-lampu minyak mulai bergoyang. Gelas-gelas di atas meja bergetar, sebagian jatuh dan pecah berkeping-keping. Lalu dalam sekejap, gempa besar mengguncang bumi. Dinding-dinding rumah bordir itu mulai retak. Suara kayu yang patah terdengar di mana-mana. Wanita-wanita berteriak, para pelanggan berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Namun, tak ada jalan keluar. Pintu-pintu tiba-tiba terkunci, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di dalam. "Apa yang terjadi?" teriak seseorang. "Keluar, cepat keluar!" Namun, sebelum ada yang bisa mencapai pintu, atap rumah itu runtuh. Bude Yayuk menjerit ketika sebuah balok kayu besar jatuh hanya beberapa inci dari tempatnya duduk. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. Ia tahu ini adalah akhir. Dari sudut ruangan, ia melihat Mbah Agus berdiri dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu terlihat ketakutan. Ini tidak mungkin, gumamnya, matanya membelalak. Namun, sebelum ia berkata lebih banyak, sebuah pilar besar runtuh tepat di atas tubuhnya. Suara tulang yang remuk terdengar jelas di tengah kekacauan. Bude Yayuk membekap mulutnya. Air matanya mengalir. Bukan karena kesedihan, tapi karena akhirnya ia mengerti. Mereka datang untuk membalas. Di luar, suara tangisan bayi terdengar semakin kencang. Tapi kali ini tangisan itu bercampur dengan suara tertawa. Tawa kecil, nyaring, penuh dendam. Ketika rumah bordir itu akhirnya runtuh sepenuhnya, tak ada satu pun yang bisa menyelamatkan diri. Bude Yayuk, Mbah Agus, para wanita, dan para pelanggan tertimbun hidup-hidup di bawah reruntuhan. Beberapa hari kemudian, warga desa akhirnya memberanikan diri untuk menggali puing-puing. Namun, yang mereka temukan adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar mayat-mayat yang tertimpa bangunan. Tubuh-tubuh yang ditemukan berada dalam kondisi mengenaskan. Banyak yang mati dalam keadaan orgasme. Tubuh mereka masih menempel satu sama lain, seolah terjebak dalam kutukan abadi. Mata mereka membelalak, mulut mereka menganga dalam ekspresi yang sulit diartikan, antara kenikmatan dan ketakutan. Namun yang paling mengerikan adalah tubuh Bude Yayuk. Ia ditemukan di tengah ruangan utama, duduk di kursi empuknya. Matanya terbuka lebar, wajahnya tersenyum, tapi tubuhnya sudah membusuk lebih cepat dari yang seharusnya. Dan di pangkuannya, ada boneka bayi yang berlumuran darah. Warga yang melihatnya menjerit ketakutan. Mereka segera membakar seluruh puing-puing rumah bordir itu, berharap bisa menghapus jejak kutukan yang telah merenggut banyak nyawa. Namun bahkan setelah semua itu selesai,
Tangisan bayi masih terdengar di malam hari, dan di ujung desa, di antara pohon-pohon besar yang menghitam akibat kebakaran, seseorang bersumpah melihat bayangan seorang wanita duduk di kursi tua, tersenyum sambil menggendong seorang bayi tanpa kepala. Namun, apakah ini benar-benar akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.